Amalan apa yang baik kita kerjakan saat hati sedih dan diberi cobaan? Yang pertama, yakinlah teman-teman sekalian, kalau cobaan bukan cuma kita sendiri, semua orang. Pernah saya tanya di sini, siapa di antara kita sini teman-teman yang tidak pernah dihina orang? Ada? Ada nggak? Mana coba angkat tangan. Kasih mikrofon, coba dia jelaskan kita bagaimana dia seumur hidup gak pernah dihina. Ada orang di sini gak pernah digunjing, gak pernah digibah orang lain. Ada yang gak pernah difitnah. Ada yang tidak pernah keselio. Hah? Atau semua pernah keselio? Nah, coba mana? Ada nggak? Kalau ada saya kasih mic biar dia cerita pengalamannya. Hebat sekali seumur hidup gak pernah keselio. Hah? Subhanallah, cobaan itu kalau datang, semua orang lalui, bukan kita sendiri. Cuma tergantung ya kadar besar dan ringannya itu. Antum jadikan itu dulu, paham ini bukan saya sendiri, orang juga banyak dicoba. Kita sakit, orang semua sakit. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, cobaan itu bisa bermakna dua kata ulama. Bisa bermakna kalau kita memang sudah berusaha istiqamah di jalan Allah, kita sudah berusaha pendapatan kita halal, pandangan pendengaran jaga dari yang haram, ibadah kita sholat selalu on time, sudah jaga semuanya yang bagus, lalu datang cobaan. Tetangga caci maki misalnya, ada masalah ini, ada masalah itu, maka ini pembersihan sisa dosa kalau masih ada atau peninggian derajat. Kata ulama ada sebagian derajat di surga, itu nggak bisa dijangkau kecuali 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun zakat, tapi umur antum cuma 60 atau 70. Allah mau kita sampai di situ bagaimana? Allah uji dengan 10 tahun penyakit. Ada orang kira tiba-tiba buat masalah, kita nggak salah. Anda sudah tahu, oh saya nggak salah, orang ini buat, sudah senyum saja. Oh berarti Allah sedang siapkan saya sesuatu. Seperti itu. Atau memang dasarnya dijadikan sebagai bahan introspeksi diri, muhasabah. Mungkin ada dosa antum lakukan. Misal antum pernah menggibah orang dulu, sekarang antum digibah. Sunnatullah. Kita pernah mencuri, sekarang barang kita dicuri orang lain. Itu sunnatullah, terjadi. Tidak mungkin orang yang berbuat dosa itu lalu kemudian luput begitu saja tanpa diuji oleh Allah SWT. Gitu kan? Maka ini bisa dijadikan sebagai bahan muhasabah. Yang ketiga adalah selalu ucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bilang ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar kalau mereka ditimpa musibah, maka mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka. Nah, salawat dan rahmat itu artinya kasih sayang, jalan keluar, petunjuk, ya, dan rezeki, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menimpa musibah lalu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku dalam musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata pada saat suaminya meninggal, Abu Salamah, dia bilang, saya tinggal di Habasyah, di Ethiopia, saya mendengar sabda Nabi SAW ini. Lalu saya coba amalkan, tapi sambil saya bertanya-tanya, kira-kira siapa yang Allah akan gantikan pengganti Abu Salamah? Abu Salamah ini orang-orang yang awal masuk Islam dan terkenal dengan kesolehannya. Waktu itu masih sedikit umat Islam. Tapi dia bilang, saya terus amalkan doa ini selama 3 bulan. Akhirnya datanglah lamaran Nabi SAW, dan saya yakin kalau Nabi pasti lebih baik daripada Abu Salamah. Yang keempat, nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Teman-teman, antum berkeluh kesah pada saat sakit perut, lagi flu, lagi demam, tetap akan dilalui. Nikmati proses coba. Makanya Umar radhiyallahu anhu memberikan wasiat yang baik dalam masalah ini. Beliau mengatakan, ketahuilah kalau engkau ditimpa sebuah cobaan dari Allah dan engkau menerimanya dengan baik, maka engkau akan dapat pahala, engkau akan mudah melaluinya, dan engkau akan dapat solusinya. Karena Allah bilang fa inna ma'al usri yusra. Dan kalau engkau tidak menerima itu sebagai keputusan dari Allah, kayak bangun tidur sudah sakit misalnya, flu, demam, engkau berkeluh kesah misalnya, maka engkau tetap harus melaluinya. Engkau dapat dosa dan engkau tidak bisa mendapatkan jalan keluarnya. Maka lebih baik kita nikmati proses. Benar nggak? Jadi sama saja, kita keluh kesah sama saja. Toh juga akan proses itu, ya. Akan kita lalui proses itu. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman, berdoa kepada Allah SWT. Tetap minta ikhtiar untuk minta diberikan jalan keluar. Nabi SAW sudah pasti dijanjikan kemenangan di Badr. Pasti menang, dijanjikan menang di Badr.
Sampai Nabi SAW waktu itu ya mengatakan kepada para sahabat, tidak ada seorang pun di antara kalian demi Allah yang hadir di sini kecuali pasti masuk surga kalau terbunuh. Maka sahabat dijamin asal mati saja ini masuk surga. Lalu Nabi SAW masuk kemah bersama Abu Bakar. Lalu Nabi SAW menghadap kiblat, nangis, minta sama Allah. Sampai Abu Bakar kesian. Ya Rasulullah, kenapa anda begini? Kenapa harus begini, maksain diri begini, luar biasa gitu. Hai Abu Bakar, saya tidak tenang. Sampai saya betul-betul ya meyakinkan diri saya bahwasanya pasukan ini akan menang. Lalu Nabi SAW tertidur sejenak. Kemudian beliau bangun. Lalu beliau mengatakan, berita gembira Abu Bakar. Allah telah menjanjikan dengan pasti kita akan menang. Gitu kan? Jadi Nabi SAW tetap berdoa walaupun sudah pasti di perang Khaybar sudah pasti Khaybar akan takluk. Tapi Nabi kepung sampai 43 hari dan tetap ada korban-korban dari sahabat. Nabi SAW tetap berdoa minta agar Allah berikan taufiknya. Jadi walaupun sudah pasti tetap kita berdoa. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam sudah waktu bangun Ka'bah jelas perintah Allah. Mereka Nabi. Tapi mereka setelah bangun masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah dari kami, Engkau zat yang maha mendengar itu. Ya, Allahu'alam. Baik, sudah jam 1 lewat teman-teman sekalian. Insya Allah besok masih ada. Ya. Nanti pertanyaan sisanya saya akan jawab besok siang. Insya Allah. Bismillah kalau Allah masih berikan umur kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.